Siswa itu juga manusia, dan manusia itu memang memiliki kekurangan. Mereka itu bisa lupa, mereka itu bisa nggak fokus, mereka itu bisa teledor dan sebagainya. Dan kadangkala kekurangan ini terbawa ketika mereka berada di lingkungan sekolah, ketika misalnya di hari Senin mereka harus upacara dan harus memakai topi. Dan beberapa di antara mereka ternyata ada yang lupa membawa topi, entah itu karena semalam mereka terlalu fokus dalam mengerjakan tugas, atau mereka itu terlalu fokus menyiapkan buku dan sebagainya. Tapi mereka itu nggak bawa topi bukan karena mereka nakal, bukan karena memang mereka itu sengaja nggak bawa atau menentang, tapi karena tidak sengaja. Dan karena kekurangan ini, apa yang dilakukan oleh sekolah? Bagaimana sekolah dalam menanggapi hal ini? Kebanyakan sekolah pada akhirnya ketika melihat murid yang tidak menggunakan topi itu disuruh ke depan, dan mereka itu dipermalukan di hadapan teman-temannya, di hadapan para guru, di hadapan para siswa yang lain. Jadi ini kan suatu pembulian sebenarnya kalau misalnya kita ingin berpikir secara jauh. Dan apakah pantas ketika ada murid yang tidak sengaja melakukan kesalahan, yang sebenarnya kesalahan itu tidak akan merugikan, tidak akan menghancurkan esensi dari upacara itu, pada akhirnya mereka itu dihukumi secara tidak adil, mereka mentalnya kena karena dipermalukan pagi-pagi sebelum mereka itu harus memulai pelajaran. Jadi di sini gue mengajak kalian berpikir secara lebih tajam, tentunya tanpa emosi, tanpa tendensi mengenai peraturan yang diterapkan oleh sekolah. Ini bukan hal yang receh, bukan hal yang sepele, karena ini bisa menentukan karakter siswa dan juga mental mereka untuk kedepannya. Jadi ya, gue Adevandra, mahasiswa berprestasi. Banyak peraturan yang dijalankan oleh sekolah itu yang sebenarnya tidak jelas, dan beberapa di antaranya itu meresahkan para siswa. Misalnya salah satu di antaranya peraturan mengenai rambut yang meresahkan para pria itu karena mereka itu diwajibkan untuk memiliki rambut yang pendek. Bahkan ada sekolah yang memerintahkan mereka itu untuk memiliki rambut yang cepak. Dan ini tentunya kan akhirnya bisa dikatakan merugikan para pria, para siswa gitu kan, karena mereka itu yang harusnya itu bisa menemukan jati dirinya pada penampilan. Akhirnya penampilan mereka itu yang dimana katanya itu adalah mahkota mereka itu dipaksakan oleh para pihak sekolah. Gua nggak mengatakan apakah ini ada hubungannya antara pelajaran dengan rambut yang pendek, apakah orangnya rambutnya pendek itu akan menjadi tambah pintar. Enggak, gue nggak akan ngomongin itu, karena itu memang jelas gak ada hubungannya, dan itu sah kalau misalnya dikatakan sebagai pertanyaan yang tidak berguna. Tapi gue tetap menentang peraturan itu bukan karena itunya. Tapi gini, ketika kita bertanya kepada guru apa gunanya kita harus menjalankan peraturan itu, yang dijawab oleh kebanyakan guru itu adalah untuk melatih kedisiplinan. Agar ketika di masa depan, ketika kita menemukan peraturan, kita itu sudah terbiasa untuk mematuhi peraturan itu. Dan menurut gue ini adalah jawaban yang dangkal gitu. Kenapa dangkal? Nanti gue akan kasih tahu. Tapi begini, anggaplah kalau misalnya kita membenarkan jawaban itu, kita mengatakan bahwa rambut pendek itu bisa mendisiplinkan para pria. Nah, tapi kenapa rambut pria doang yang harusnya pendek, kenapa cewek itu nggak disuruh rambutnya pendek juga? Oh kan rambut cewek itu harus panjang, sedangkan cowok itu harus pendek. Kata siapa? Siapa yang membuat standarisasi itu? Rambut itu nggak akan menentukan gender seseorang. Bahkan kalau misalnya kita melihat pada manusia terdahulu, kita melihat para ilmuwan terdahulu, banyak di antara mereka yang banyak pria di antara mereka itu ya rambutnya itu bisa diikat. Dan apakah itu membuat mereka itu menjadi ke arah feminim? Enggak. Itu justru malah menunjukkan mereka itu lebih jantan, mereka itu lebih tangguh. Mereka itu nggak akan dikatain boti, mereka itu nggak akan dikatain bencong gara-gara itu. Lihat tokoh-tokoh keagamaan misalnya kayak Nabi Muhammad, kayak Yesus misalnya, mereka itu memiliki rambut yang bisa diikat bahkan. Tapi itu kan gak akan membuat mereka itu kehilangan kejantanannya, justru itu malah menambah kejantanan mereka. Tapi kok bisa ada standar di mana cowok itu harus berambut pendek dan juga cewek itu berambut panjang? Itu adalah style budaya, tapi anehnya malah diadopsi oleh sekolah untuk dijadikan peraturan. Nah, jadi kalau misalnya mau konsisten, ketika mau memerintahkan pria itu berambut pendek, maka suruh juga cewek untuk berambut pendek. Itu. Kenapa begitu? Ya karena cewek itu bisa sekolah karena adanya kesetaraan. Jadi ya disetarakan juga peraturannya, kita harus berbuat adil juga dong kalau misalnya begitu. Kalau misalnya memang niatnya itu untuk mendisiplinkan. Tapi sekali lagi,
kalau misalnya guru itu menjawab pertanyaan seperti tadi untuk mendisiplinkan, untuk melatih kedisiplinan, coba murid tanyakan lagi, untuk apa mereka itu didisiplinkan seperti itu? Gak mungkin mereka itu dilatih tanpa adanya faedah, tanpa adanya esensi di balik peraturan itu. Kenapa? Karena harusnya sekolah itu tidak membuat murid itu secara buta mematuhi peraturan, tapi latihlah murid itu untuk memahami kenapa mereka itu harus menjalani peraturan itu, apa fungsi di balik adanya peraturan itu, apa gunanya peraturan itu, sehingga ketika mereka sudah mengetahui hal itu, mereka itu bisa menjalani peraturan itu secara sukarela. Kenapa? Karena mereka tahu dampaknya untuk diri mereka. Jadi gak serta-merta mereka itu mematuhi peraturan itu, sehingga ketika mereka itu sudah besar dan melihat ada peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu tidak benar, mereka itu bisa bersuara karena mereka tahu esensi di dalamnya itu merugikan. Mereka itu tidak serta-merta mengikuti peraturan yang diadakan oleh pemerintah, dan itulah yang harusnya dilatih oleh para pihak sekolah. Jadi mungkin banyak orang yang salah kaprah karena mengira semakin banyaknya peraturan yang ada, maka semakin tertiblah lingkungan, semakin disiplinlah orang. Padahal coba kita sadari ya, semakin banyak peraturan justru itulah yang membuat kekacauan. Kenapa bisa begitu? Nih coba ya, semakin banyak peraturan maka semakin besar potensi orang yang melanggar itu. Nah, karena semakin banyak orang yang melanggar, maka semakin banyak hukuman-hukuman yang diterapkan. Nah, karena banyaknya hukuman itu pada akhirnya membuat suatu lingkungan menjadi tidak harmonis. Jadi itu kan apa biang keroknya ya, karena banyaknya aturan yang sebenarnya nggak ada faedahnya. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya banyak aturannya, kalau memang itu untuk mencegah suatu keributan, suatu kerusakan, suatu kejahatan, itu nggak apa-apa diadakan peraturan itu. Tapi kalau ternyata peraturan itu nggak berguna, justru malah merugikan, justru malah meresahkan, ya kenapa harus diadain? Misalkan masalah peraturan rambut tadi, kita kembali lagi kepada itu. Coba bayangkan, kalau misalnya ada peraturan itu dan akhirnya dihukumi dengan razia rambut, berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk memotong rambut pria, berapa banyak waktu yang sebenarnya bisa digunakan untuk memperdalam materi, itu akhirnya digunakan untuk mengacak-acak rambut pria. Jadi itu kan malah menimbulkan kekacauan. Andaikan peraturan mengenai rambut itu nggak ada, ya nggak akan ada masalah, nggak akan adanya keributan, kan nggak akan ada hukuman-hukuman yang diterapkan, sehingga ya pembelajaran bisa dijalankan secara nyaman, secara damai, para siswa itu nggak deg-degan ketika mereka itu ditemukan rambutnya panjang, mereka itu bisa tenang dalam belajar, kan begitu. Nah, tapi apa yang dipikirkan, ini adalah peraturan sekolah, mau nggak mau, suka nggak suka, kalian itu harus mematuhi peraturan ini. Inilah yang nggak diperhatikan oleh para pihak sekolah, sehingga ketika mereka itu sudah mengajari muridnya seperti itu, ketika murid itu sudah tumbuh menjadi mahasiswa, mereka itu terlibat dalam pembuatan aturan, entah itu dalam kegiatan kepanitiaan atau ospek dan sebagainya, mereka itu nggak bisa membuat peraturan yang sebenarnya berguna. Tapi apa yang dilakukan? Mereka itu justru membuat peraturan yang kosong. Mereka itu sengaja, sebenarnya secara tanda kutip ya, sengaja untuk mengincar orang-orang yang berbuat kesalahan agar bisa diospekin. Itu yang salah. Jadi gak usahlah membuat banyak aturan, tapi coba buat peraturan yang memang efektif dan padatkan peraturan itu, sehingga yang difokuskan itu bagaimana caranya peraturan itu memang bisa mengurangi suatu kekacauan. Oke, jadi itu aja pembahasan dari kita. Semoga video ini bisa membuat kita lebih tajam dalam berpikir, dan kalau misalnya ada pernyataan atau argumen yang gue sampaikan itu kalian gak setuju, ya kita bisa diskusikan bersama-sama di kolom komentar. Dan ya, gue izin menikmati kopi ya dulu.